Bab 3666, Berjuang untuk Lembah Pengobatan Abadi. Gunung Longtu. Setelah kembali ke keluarga, Long Xuanzhen segera menangani luka-lukanya, dan kemudian berlutut di depan 3 pendekar pedang hebat Zhao Jianping. 3 ahli pedang, tolong buatkan keputusan untukku, Long Tesan. Tuan Long, tolong berdiri. Zhao Jianping mengulurkan tangannya untuk membantu Long Xuanzhen berdiri, dan kemudian berkata dengan gigi terkatup, jangan khawatir, ini masalah belum selesai. Itu harus dilakukan, bunuh anak laki-laki bernama Ye itu dan bawa dia kembali ke Lembah Pengobatan Abadi. Jika tidak, kemana perginya reputasi Sekte Pedang Lingyun? Mereka bertiga juga sangat sedih. Bahkan jika namanya dari Sekte Pedang Lingyun terungkap, mereka akan terkejut. Kedua, dia melakukannya sendiri dan gagal total, kehilangan muka di depan banyak orang. Karena itu, meskipun Long Xuanzhen tidak berbicara, masalah ini tidak dapat berakhir di situ. Zhao Jianping berkata, Tuan Long, tolong tunggu saya selama 3 hari. Setelah 3 hari, ketiga saudara laki-laki saya pasti akan datang bersama orang-orang kuat dari Sekte Pedang Lingyun. Kemudian keluarga Luo akan melakukan apapun yang Anda inginkan. Saudara juga setuju, itu benar, Sekte Pedang Lingyun kita tidak pernah menderita kerugian seperti itu di dunia ini. Situasi ini harus dipulihkan. Kalau begitu aku harus berterima kasih kepada 3 ahli pedang. Long Xuanzhen berdiri, penuh hati, sukacita. Jika dia bisa mendapatkan bantuan penuh dari Sekte Pedang Lingyun, kali ini dia akan menjadi berkah tersembunyi. Jika kita dapat mengambil kesempatan untuk sepenuhnya memberantas Gu Jiashai dan Luo Jiabao, maka wilayah langit ini akan menjadi milik keluarga Long Tesan, dan kita tidak perlu lagi membagi sumber daya Lembah Pengobatan Abadi dengan orang lain. Oke, ucapkan selamat tinggal di sini dan kita pasti akan kembali dalam 3 hari. Setelah Zhao Jianping dan yang lainnya mengatakan ini, mereka naik ke langit dan terbang menuju ke arah Sekte Pedang Lingyun. Long Xuanzhen berbalik, senyuman di wajahnya menghilang seketika, dan dia memandang orang-orang di sekitarnya dengan ekspresi muram. Kirimi saya pesan ke Lembah Pengobatan Abadi dan beritahu Long Xuanwu untuk segera mengaktifkan formasi pelindung. Tidak peduli apa, keluarga Luo tidak boleh mengambil langkah maju dari Lembah Pengobatan Abadi. Selama 100 tahun, turunlah, bisnis di sana seperti tong besi. Tidak hanya tetua keluarga dan murid inti yang menjaganya, tetapi mereka juga meminta para ahli untuk membentuk formasi pelindung tingkat ke-7, sehingga mustahil bagi orang biasa untuk masuk. Long Xuanwen yang lebih tua sedikit khawatir, Tuan, yang muda bernama Ye benar-benar aneh. Saya khawatir Xuanwu tidak dapat menghentikannya. Apa yang perlu ditakutkan? Bukankah ada formasi untuk perlindungan? Katakan pada mereka, tidak. Kamu diizinkan bertarung, tetapi kamu tidak diizinkan keluar. Tidak peduli apa, kamu harus mempertahankannya selama 3 hari. Long Xuanzhen telah menaruh harapan terakhirnya pada Sekte Pedang Lingyun, berpikir selama itu dia mempertahankannya selama 3 hari, dia akan menyelamatkan Lembah Pengobatan Abadi. Jika keluarga Luo mengambilnya saat ini, saya khawatir semua ramuan di dalamnya akan musnah, dan kerugian keluarga panjang akan terlalu besar. Anda harus tahu bahwa meskipun mereka memiliki perjanjian 100 tahun, Long Tesan selalu menganggap Lembah Pengobatan Abadi ini sebagai milik pribadinya. Banyak bahan obat telah dibudidayakan selama ribuan tahun. Jika diserahkan kepada keluarga Luo saat ini, kerugiannya akan terlalu besar. Ya, Long Xuanwen setuju, mengeluarkan sepotong batu giok dan mengirimkan pesan. Ye Bufan, di sisinya, bergegas ke Lembah Pengobatan Abadi bersama keluarga Luo. Dia pernah ke lembah ini sekali, dan dia akrab dengan jalan raya, dan tidak ada yang aneh dengan jalan itu. Itu dibagi rata menjadi 10 bagian yang sama, 2 bagian milik keluarga Luo, 3 bagian milik keluarga Gu, dan 5 bagian lainnya milik Long Tesan. Sumber daya budidaya adalah fondasi setiap keluarga dan abadi, sehingga 3 keluarga besar sangat mementingkan sumber daya tersebut. Tidak hanya Long Tesan, Gu Jiashai dan Luo Jiabao juga memiliki formasi, namun level relatifnya sedikit lebih rendah, yaitu formasi level 6. Ketika sekelompok orang datang ke 5 bagian di Gunung Longtu,
cahaya keemasan telah muncul, yang jelas merupakan formasi pelindung. Ada lusinan pelayan dari Long Tesan di dalam, dipimpin oleh seorang pria parubaya jangkung, Long Xuanwu. Dia tidak berpartisipasi dalam aliansi kali ini dan tidak tahu apa yang terjadi. Setelah menerima perintah dari keluarganya, dia segera mengaktifkan formasi pelindung. Hanya saja dia semakin bingung. Mungkinkah Long Tesan kalah? Kalaupun bentuk aliansi ketiga perusahaan ini tidak menguntungkan, mereka tidak akan kehilangan seluruh sahamnya, bukan? Terlebih lagi, meski mereka kalah, pemenangnya bukanlah keluarga Luo, lagi pula, kekuatan lawannya ada di sana. Saat dia bingung, Luo Wuxian sudah berjalan menuju formasi pelindung. Long Tesan telah kehilangan aliansi tiga keluarga ini. Cepat buka formasi dan serahkan lembah pengobatan abadi. Ini tidak mungkin. Long Xuanwu menggelengkan kepalanya. Semua saham. Saya belum menerima perintah dari kepala keluarga, dan saya tidak akan menyerahkan lembah pengobatan abadi kepada Anda. Setelah dia mengatakan ini, semua orang di keluarga Luo menjadi marah setelah kalah. Luo Wuxian, tampak murung, apakah Anda, Long Tesan, mencoba melanggar aturan aliansi tiga keluarga yang berusia 10.000 tahun? Keluarga panjang Anda yang melanggar aturan. Serahkan lembah pengobatan abadi sesegera mungkin. Berhentilah berbicara omong kosong. Jika bukan karena perintah dari tuan keluarga, saya akan keluar dan memberi Anda pelajaran fanatik buta. Keluarga kecil Luo juga merasakan itu kami, Long Tesan, sombong. Sebagai anggota inti Long Tesan, katanya, saya memandang rendah Luo Jiabao dari lubuk hati saya. Keluar dari sini. Luo Wuxian hendak mengatakan sesuatu yang lain, tapi Ye Bufan melambaikan tangannya untuk menghentikannya. Jangan bicara omong kosong padanya, masuk saja dan ambil. Tanda tanya, dia benar-benar sombong. Panjang, wajah Xuanwu penuh dengan penghinaan. Kami memiliki formasi pelindung di Gunung Longtu, jadi mengapa kalian kucing dan anjing masuk kapanpun Anda bertanya? Dalam hatinya, formasi tingkat ketujuh ditetapkan oleh kepala keluarga tidak bisa dipatahkan, dan keluarga Luo tidak bisa masuk sama sekali. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Ye Bufan mengangkat kakinya dan mengusirnya. Lalu terdengar bunyi klik di telinganya, dan formasi pelindung yang awalnya tidak bisa dipecahkan menghilang seketika. Ini. Long Xuanwu tercengang sejenak. Ini adalah formasi pelindung tingkat ketujuh. Bukan hanya dia, tetapi keluarga Luo di belakangnya juga tercengang. Setelah pembicaraan awal gagal, keempat tetua keluarga Luo telah mengeluarkan senjata mereka, termasuk murid inti, dan siap menyerang formasi di depan mereka dengan seluruh kekuatan mereka. Biasanya, jika mereka mengandalkan kekuatan kasar untuk memecahkan formasi, itu akan memakan waktu setidaknya 3 hari berdasarkan kekuatan mereka. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa sebelum dia bisa mengambil tindakan, Ye Bufan sudah menyelesaikan formasi sepenuhnya. Ya Tuhan, apakah keterampilan formasi Tuan Ye begitu kuat? Sungguh menakjubkan. Setelah kejutan singkat, keluarga Luo sangat bersemangat dan bergegas di bawah kepemimpinan Luo Wuxian dan yang lainnya. Lakukan. Meskipun formasinya rusak, Long Xuanwu tidak terlalu panik. Dia merasa bahwa dengan kekuatannya di tahap akhir dari keabadian besar dan budidaya bawahannya, dia masih bisa menghadapi orang-orang dari keluarga Luo. Bagaimanapun, sebelum ini, keluarga Luo adalah yang terlemah di antara ketiga keluarga. Tetapi begitu dia selesai berbicara, tinju Luo Wuxian menghantam dadanya dengan keras, dan seluruh tubuhnya terbang puluhan kaki jauhnya, darah menyembur keluar seolah-olah bebas. Di saat yang sama, orang-orang yang tersisa di Long Tesan juga dikalahkan dan tidak mampu menahan serangan keluarga Luo. Kekuatan kedua belah pihak tidak berada pada level yang sama. Hanya dalam beberapa napas, semua orang di keluarga panjang pingsan sepenuhnya, meninggalkan lembah pengobatan abadi dan melarikan diri. Bab 3667, Alkemis Abadi Kelas 8. Di lobi Long Tesan, beberapa tetua keluarga Long berkumpul di sekitar Long Xuanzhen. Saat ini, lukanya telah dirawat oleh dokter keluarga dan jauh lebih baik dari sebelumnya, namun lengannya yang terputus tidak akan pernah dapat dipulihkan. Long Xuanwen berkata, Guru,
Saya selalu merasa tidak nyaman dengan lembah pengobatan abadi. Apakah Anda ingin mengirim lebih banyak orang ke sana? Tidak perlu. Ada 2 orang kuat di tingkat Daluo Immortal. Tidak peduli berapa banyak yang kami kirim, belum ada seorang pun yang pernah ke sana sebelumnya. Long Xuanzhen melambaikan tangannya, jika Anda ingin mempertahankan lembah pengobatan abadi, Anda harus mengandalkan formasi pelindung. Saya yakin keluarga Luo tidak akan mampu menerobosnya dalam 3 hari. Yang lain mengangguk dan berpikir begitu. Prinsip ini. Sekarang Long Xuanzhen terluka parah dan kehilangan lengannya, baik Luo Bingyan maupun Ye Bufan tidak bisa melawan mereka. Aturan formasi pelindung tingkat ke-7 berbeda. Jika lawan tidak tahu cara menghancurkan formasi, mereka tidak akan bisa menghancurkannya bahkan jika mereka bertarung selama 3 bulan. Tetapi pada saat ini, sekelompok orang berlari masuk dari luar dan merangkak masuk. Long Xuanwu dan yang lainnya lah yang kembali dari kekalahan. Tuan, sesuatu yang buruk terjadi. Lembah pengobatan abadi dirampok oleh keluarga Luo. Long Xuanwu menahan amarahnya. Dia awalnya ingin meminta tuannya untuk membalas dendam. Tetapi ketika dia melihat ke arah Long Xuanzhen, yang kehilangan lengannya, dan kemudian ke Long Xuanwen yang terluka dan orang lain di sebelahnya, dia benar-benar tercengang. Tampaknya apa yang dikatakan keluarga Luo benar. Kali ini aliansi 3 keluarga di Long Tesan benar-benar merupakan kekalahan telak. Long Xuanzhen baru saja mempertahankan secercah harapan terakhirnya, tapi sekarang dia melompat ketika mendengar berita itu. Apa katamu? Long Xuanwu menelan ludah. Saya berkata bahwa lembah pengobatan abadi dirampok oleh orang-orang dari keluarga Luo. Bagaimana ini mungkin? Long Xuanzhen sangat marah. Saya tidak meminta Anda untuk melakukannya, aktifkan formasi pelindung, jangan berperang dengan mudah. Kamu benar-benar tidak berguna, kamu berani melanggar perintahku, bukankah kamu ingin hidup? Petik 2. Dia sudah menahan amarahnya, tapi sekarang dia sudah menahan amarahnya, bahkan lebih marah lagi, dengan niat membunuh di sekujur tubuhnya. Tuan, tenanglah. Long Xuanwu terkejut dan berkata dengan cepat, saya sepenuhnya mengikuti perintah Tuan dan tidak berani bertarung sama sekali. Long Xuanzhen tertegun sejenak, bagaimana mereka bisa kehilangan yang abadi Medicine Valley. Mereka melakukan itu. Ada seorang anak muda di dekatnya yang menghancurkan formasi pelindung tingkat ke-7 kami hanya dengan 1 tendangan. Dia menceritakan apa yang terjadi, dan semua orang yang hadir tercengang. Tidak ada yang menyangka bahwa Ye Bufan tidak hanya kuat, tetapi juga master formasi abadi tingkat ke-7. Long Xuanzhen mengertakkan gigi dengan kebencian, kamu benar-benar terkutuk. Ye Bufan, cepat atau lambat aku akan memotongmu sampai mati dengan 1000 pisau. Long Xuanwu sedikit bingung, Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita menghancurkan lembah pengobatan abadi? Ambil kembali. Bisakah kamu mengambilnya kembali? Long Xuanzhen benar-benar ketakutan. Dia kehilangan lengannya kali ini untuk menyelamatkan hidupnya. Ayo lakukan ini untuk saat ini, jangan bertindak gegabah. Tunggu sampai Sekte Pedang Lingyun datang dalam 3 hari, lalu kita akan membalas dendam. Di lembah pengobatan abadi, Ye Bufan memimpin semua orang untuk berhasil mengambil alih bagian Longtu Gunung, lalu berbalik menuju keluarga Gu pergi ke desa. Dibandingkan dengan Long Tesan, yang sebelumnya dijaga ketat, pemandangan di Gujiazhai benar-benar berbeda. Para penjaga di sini seharusnya mendapat kabar lebih awal dan mundur sepenuhnya. Melihat sekeliling, itu benar-benar kosong, belum lagi formasi pelindung, bahkan tidak ada satupun sosok manusia. Sekelompok orang masuk ke dalam. Gujiazhai menempati 30% bagiannya, dan ada sebuah bangunan bambu kecil yang dibangun di tengahnya. Seorang lelaki tua mengenakan pakaian linen dengan janggut putih dan rambut duduk di bawah bangunan bambu, dengan tungku alkimia sederhana di depannya. Orang tua itu berkonsentrasi mengendalikan api di tungku alkimia dengan ekspresi serius. Setelah beberapa saat, bahan obat yang telah disiapkan dimasukkan ke dalam tungku alkimia satu persatu. Master ramuan kelas 8. Setelah melihat lelaki tua itu, semua orang langsung bereaksi. Mereka sudah lama mengatakan bahwa Gujiazhai didukung oleh alkemis abadi kelas 8. Itu sebabnya kekuatannya meningkat begitu pesat dalam beberapa tahun terakhir.
Alkemis abadi memiliki status tertinggi baik di alam surga bawah atau alam surga tengah, dan kekuatan biasa tidak berani memprovokasi dia. Alasannya sangat sederhana. Setiap kultivator abadi akan mencari bantuan dari ahli ramuan. Kedua, dia memiliki jaringan kontak yang luas dan orang biasa tidak boleh menyinggung perasaannya. Karena itu, semua orang tidak berani mengganggunya setelah mereka tiba, melainkan hanya berdiri di samping dan menonton dengan tenang. Ye Bufan telah melihat lelaki tua ini terakhir kali dia datang ke lembah pengobatan abadi, tapi mengabaikannya. Pada saat ini, dia melihat pihak lain sedang menyempurnakan ramuan, jadi dia juga mulai menonton. Tebakan mereka benar. Orang tua di depan mereka adalah Gong Sun Hong, ahli ramuan kelas 8 dari Gujiazhai. Saat ini, dia begitu fokus sehingga dia tidak memperhatikan kedatangan orang lain sama sekali. Saya harus mengatakan bahwa lelaki tua ini masih memiliki aura yang kuat. Duduk di sana, dia memiliki sikap seorang ahli dalam setiap gerakan yang dia lakukan. Mengontrol api, melempar pil, semuanya mulus dan mulus, enak dipandang. Waktu berlalu menit demi menit, dan dalam sekejap mata, selama lebih dari 1 jam, aroma pil merah yang kuat menyebar. Apakah ini akan menjadi obat mujarab? Semua orang yang hadir menatap tungku obat mujarab dengan penuh minat. Mereka awalnya mengira obat mujarab akan keluar dari tungku, tetapi tak lama kemudian terdengar suara yang teredam. Kemudian aliran asap hitam keluar dari tungku ramuan, dan terlihat jelas bahwa ramuan itu akhirnya habis. Meski obat mujarab tidak bisa dimurnikan, semua orang tetap tidak berani meremehkan lelaki tua itu sedikitpun. Meskipun Anda bukan seorang alkemis, Anda tetap tahu bahwa membuat alkimia tidaklah mudah, dan kegagalan adalah hal yang lumrah. Secara umum, jika 3 tungku ramuan dapat digunakan untuk membuat 1 tungku, salah satunya sudah menjadi ahli ramuan tingkat sangat tinggi. Gong Sun Hong mengerutkan kening, jelas sangat kecewa dengan kegagalan alkimia. Dia berbalik dan menatap semua orang di keluarga Luo, apa yang kamu lakukan di sini? Bukankah kamu setuju untuk tidak menggangguku ketika aku sedang menyempurnakan alkimia? Luo Wuxian maju dan menangkupkan tangannya, dan berkata dengan ekspresi hormat, Tuan Master Alkimia Abadi, apa yang terjadi dengan ketiga keluarga tadi? Hui Meng, lembah pengobatan abadi ini telah dimiliki oleh keluarga Luoku. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Gong Sun Hong melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Tidak masalah siapa pemiliknya. Saya hanya perlu menyempurnakan ramuan di sini. Saya tidak peduli apakah Anda keluarga Luo atau keluarga Gu. Kondisinya sama seperti sebelumnya. Saya dapat menggunakan 80% dari ramuan itu, bahan obat di sini sesukaku. Aku akan memberimu ramuan kelas 8 setiap bulan, 3 ramuan kelas 7, dan 10 ramuan kelas 6. Oke, cepat pergi, jangan tunda aku dalam menyempurnakan ramuan itu. Dia mengatakan ini dengan momentum yang besar, seolah dia tidak khawatir dengan penolakan pihak lain. Faktanya, memang demikianlah masalahnya. Sangat sulit untuk meminta ahli ramuan membuat ramuan. Terutama ahli ramuan tingkat tinggi, terkadang meskipun mereka ingin bertemu, mereka tidak diperbolehkan untuk bertemu. Alasan mengapa Gong Sun Hong bekerja sama dengan keluarga Gu adalah karena dia menyukai bahan obat di lembah pengobatan abadi. Sekarang dia adalah ahli ramuan tingkat 8. Jika dia ingin mencapai tingkat ke-9, dia harus memiliki cukup bahan obat untuk berlatih, jadi dia akan tinggal di sini. Yang dia hargai adalah sumber daya di sini, dan dia sama sekali tidak peduli dengan siapa dia bekerja sama. Luo Wuxian menunjukkan sedikit kegembiraan. Mendapatkan bantuan dari alkemis abadi kelas 8 jelas merupakan hal yang luar biasa untuk perkembangan keluarga. Namun, dia tidak punya hak untuk membuat keputusan tentang masalah sebesar itu, jadi dia menoleh ke arah Luo Wuyan dan Ye Bufan, menanyakan pendapat mereka. Bab 3668 Apakah itu sampah? Luo Bingyan sebenarnya sangat bersemangat di dalam hatinya. Anda harus tahu bahwa jika keluarga kecil seperti mereka disukai oleh ahli ramuan kelas 8, itu pasti akan menjadi hal yang luar biasa. Begitu ada dukungan dari ramuan pihak lain, kekuatan keluarga Luo pasti akan menjadi lebih kuat dari tahun ke tahun di masa depan.
Namun, dia tidak mengatakan apapun. Yang paling tepat adalah suaminya yang mengambil keputusan mengenai masalah ini. Melihat mata semua orang tertuju padanya, Ye Bufan melambaikan tangannya lalu berjalan ke arah Gong Sun Hong. Kamu hanya pecundang, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menegosiasikan persyaratan dengan kami? Semua orang terkejut dengan hal ini, dan mereka tidak menyangka dia akan bersikap seperti itu. Hal yang sama juga terjadi pada Gong Sun Hong. Awalnya, di dalam hatinya, setelah dia membuat persyaratan, orang-orang ini pasti sangat gembira dan bersyukur bisa pergi. Dia hendak menyempurnakan ramuan batch kedua, tapi dia tidak menyangka akan langsung disebut sia-sia. Saya melihat sekeliling untuk melihat apakah tidak ada orang lain, dan kemudian saya yakin orang tersebut sedang membicarakan saya. Saat ini, dia menjadi marah dan menatap Ye Bufan dengan tajam. Kamu anak yang banyak bicara, tahukah kamu dengan siapa kamu berbicara? Ye Bufan berkata dengan ringan, tentu saja aku tahu, hanya membicarakanmu, kamu benar-benar sia-sia. Sangat tercengang sehingga mereka langsung menyebut alkemis abadi kelas 8 itu sia-sia. Omong kosong, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menilaiku? Gong Sun Hong benar-benar marah sekarang, dan janggutnya melonjak karena marah. Saya mulai mengembangkan keabadian ketika saya berusia 3 tahun, dan belajar alkimia dari guru saya pada usia 5 tahun. Saya menjadi Master Alkimia kelas 1 pada usia 100 tahun, Master Alkimia kelas 3 pada usia 1000 tahun, dan Master Alkimia kelas 8 pada usia 8000. Sudah 3000 tahun sekarang, dan saya telah memurnikan pil yang tak terhitung jumlahnya. Siapa yang berani menyebut saya sia-sia? Semua orang di keluarga Luo di sebelahnya diam-diam tercengang. Prestasi orang tua ini sungguh mengejutkan dan patut ditiru. Apakah berguna untuk mengatakan ini? Masih tidak bisa menyembunyikan fakta bahwa kamu adalah sampah. Ye Bufan tidak peduli, matanya dipenuhi dengan penghinaan. Panci ramuan yang baru saja kamu buat memiliki total 28 kesalahan, dan kamu menyia-nyiakan 37 ramuan peri yang bagus. Mengapa kamu mengatakan kamu tidak sia-sia? Omong kosong, benar-benar omong kosong. Wajah Gong Sun Hong menjadi pucat dengan amarah. Sebagai alkemis abadi kelas 8, yang paling dia banggakan dalam hidupnya adalah keterampilan alkimianya. Tapi sekarang pemuda ini berdiri di depannya, mula-mula menyebutnya sia-sia, lalu mempertanyakan teknik alkimia. Anak muda bermulut kuning, tahukah kamu cara membuat alkimia? Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk mengevaluasiku? Pada titik ini, auranya tiba-tiba meledak, pembunuhan dan kemarahan bercampur, kekuatannya luar biasa, dan dia juga seorang Daluo abadi yang kuat. Ahli ramuan tidak bisa dihina. Jika kamu tidak memberiku penjelasan hari ini, aku akan membunuhmu di sini. Apakah kamu tidak yakin? Lalu aku akan memberitahumu dan memberitahumu betapa sia-sianya dirimu. Ye Bufan masih terlihat tenang, apa yang baru saja kamu sempurnakan adalah ramuan utama kelas 9 dan ramuan misterius, kan? Gong Sun Hong awalnya memiliki ekspresi marah di wajahnya, tetapi setelah mendengar apa yang dia katakan, ekspresinya sedikit berubah. Saya tidak berharap pihak lain benar-benar bisa melihatnya. Ramuan macam apa yang sedang disempurnakan? Tapi kemudian dia menggelengkan kepalanya dan tidak mengingatnya. Mungkin itu hanya kebetulan. Mengetahui jenis ramuan apa yang sedang Anda sempurnakan bukanlah keahlian yang besar. Nak, apa gunanya hanya mengetahui namanya? Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa aku memiliki 28 kesalahan? Kalau begitu katakan padaku, tidak satu pun. Orang tua itu masih marah ada banyak sekali kesalahan, dan saya tidak percaya seorang anak muda bisa membimbing saya dalam membuat alkimia. Oke, aku akan memberitahumu jika kamu ingin mendengarnya. Ye Bufan berkata, kamu baru saja mulai menyempurnakan ramuannya, dan hal pertama yang kamu masukkan adalah rumput api. Ini adalah rumput spiritual dengan atribut api yang bisa tahan suhu tinggi dan membutuhkan nyala api yang sangat kuat. Ini dapat diekstraksi dan dimurnikan dengan paksa. Awalnya, tidak ada masalah untuk memasukkannya ke dalam tungku terlebih dahulu, karena dapat terkena panas lebih awal dan mengkatalisis khasiat obat.
Bahan obat kedua adalah daun anggur kering. Menurut pengamatan saya, bahan obat ini hanya memiliki dosis 3 tahun. Khasiat obatnya tidak kuat sama sekali permukaan dan tidak menembus ke dalam meridian. Karena situasi ini, begitu terkena api, khasiat obat yang kuat akan hilang dengan sangat cepat. Metode operasi yang benar adalah dengan memasukkan daun anggur yang mati pada napas kelima, tetapi Anda 2 kali lebih lambat dan kehilangan 30% efek obatnya. Ini adalah salah satu kesalahan. Pada awalnya, Gong Sun Hong berdiri di sampingnya dengan kemarahan di wajahnya dan rasa jijik di matanya. Menurutnya, Ye Bufan hanya mencoba membuat orang seusianya terkesan, jadi bagaimana dia bisa memiliki pengetahuan yang begitu mendalam di bidang alkimia. Tetapi sebagai ahli ramuan kelas 8, meskipun dia tidak menyadari kesalahannya sebelumnya, dia tiba-tiba menyadarinya setelah hal itu ditunjukkan. Seperti kata pepatah, seorang ahli dapat mengetahui ada sesuatu yang salah begitu dia membuka mulutnya. Percakapan Ye Bufan semuanya membuktikan bahwa dia memiliki pencapaian yang luar biasa dalam bidang alkimia. Sebelumnya, dengan kecepatan yang sangat cepat, saya tidak hanya dapat melihat dengan jelas urutan penggunaan obatnya, tetapi saya juga dapat menganalisis tahun dan atributnya, dengan jelas menunjukkan kesalahannya. Ye Bufan mengabaikan reaksinya dan melanjutkan, ramuan peri ketiga yang kamu gunakan adalah bunga palem darah. Bahan obat ini telah mencapai usia 20 tahun dan relatif kuat. Saat memasuki tungku, harus ditempelkan pada ramuan tersebut. Kompor diturunkan secara perlahan, agar khasiat obatnya bisa menguap lebih baik dan menyatu lebih baik dengan 2 rasa pertama. Dan kesalahan kedua Anda ada di sini, buang saja bahan obat ini dan biarkan hilang terlebih dahulu, dan khasiat obatnya tidak sepenuhnya digunakan, sehingga mengakibatkan kerugian sebesar 20%. Khasiat dari 3 bahan obat pertama berbeda, dan keduanya saling eksklusif. Anda memasukkan bunga daun kuning yang telah dinetralkan. Tetapi malah memasukkan teratai api merah dengan atribut yang lebih keras, mengakibatkan perpaduan khasiat obat yang buruk dan hilangnya 10% efek obat. Ye Bufan berbicara dengan fasih, dan semua orang di keluarga Luo memandangnya dengan kagum. Orang-orang ini telah meminum ramuan yang dia sempurnakan sebelumnya untuk meningkatkan kekuatan mereka dan memiliki pemahaman tentang keterampilan alkimia miliknya. Tapi sekarang, melihatnya membimbing alkemis abadi kelas 8 untuk membuat alkimia dengan mudah dan mudah, perasaannya benar-benar berbeda, dan rasa kagum di hatinya sekali lagi menyublim. Sebaliknya, ekspresi Gong Sun Hong lebih rumit. Awalnya ada rasa jijik dan bangga, lalu kaget, lalu malu. Pada akhirnya, saya mengeluarkan keringat dingin, dan bahkan jubah saya pun basah oleh keringat. Dia selalu sangat bangga dengan keterampilan alkimianya, tetapi setiap kesalahan yang Ye Bufan tunjukkan dibuat dengan jelas dan logis, tanpa kesalahan apapun. 1, 2, 3, begitu banyak kesalahan yang dilakukan langsung menjatuhkan kepercayaan dirinya dan menggosoknya dengan keras. Sejak membuat alkimia, dia menerima lebih banyak sanjungan dari orang-orang. Kapan dia pernah begitu terpukul? Ye Bufan tidak menunjukkan belas kasihan padanya, dia berbicara semakin cepat, dan bahkan menyebutkan kesalahan ke-28. Akhirnya, dia menoleh dan menatap Gong Sun Hong dengan mata tajam, ada begitu banyak kesalahan dalam memurnikan heksuan dan kecil. Apakah menurut Anda itu sia-sia? Apakah itu menyia-nyiakan sumber daya alam dan menyia-nyiakan pengobatan spiritual? Bab 3669, berbicara di atas kertas. Kamu, aku. Gong Sun Hong sangat terkejut hingga dia menjadi sedikit bingung untuk sesaat. Sebagai master ramuan kelas 8 tingkat tinggi, dia tidak mau disebut sia-sia, dan dia tidak mau mengakui kekalahan seperti ini. Nak, apa gunanya hanya berbicara di atas kertas? Jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat menyempurnakan sejumlah ramuan kelas 9 untukku, dan aku akan diyakinkan. Segera dia menemukan cara untuk melawan kata pihak lain masuk akal, dan itu memang benar. Dia tidak bisa menyangkal celah dan kekurangan dalam alkimia miliknya. Tapi dia tidak percaya bahwa seorang anak laki-laki bisa menjadi ahli ramuan tingkat 9 dan bisa memurnikan ramuan yang tingkatnya lebih tinggi dari miliknya.
Selama Ye Bufan tidak bisa memurnikan ramuannya, dia hampir tidak bisa menyelamatkan bagian terakhir wajahnya. Alkimia, kan? Kalau begitu aku akan membuka matamu hari ini dan membiarkanmu melihat apa sebenarnya alkimia itu, sehingga orang sepertimu tidak akan duduk diam dan melihat ke langit. Yang mengejutkannya, Ye Bufan setuju tanpa ragu-ragu dan mengambil langkah maju berjalan ke tungku alkimia sekarang. Saya akan menggunakan tungku alkimia Anda untuk memurnikan ramuan yang baru saja Anda sempurnakan, sehingga Anda dapat meminumnya secara lisan tanpa harus menunggu alasan nanti. Kata Ye Bufan sambil duduk bersila di depan tungku alkimia, tanpa menggunakan yang aneh api. Langsung menjentikkan gumpalan api ramuan ke dalamnya. Gong Sun Hong berdiri di dekatnya dan melihatnya dengan heran. Dia tidak menyangka pemuda ini benar-benar berani membuat ramuan. Melihat Ye Bufan dengan terampil menyalakan tungku alkimia, sedikit keraguan muncul di hatinya. Mungkinkah ini benar-benar ahli ramuan tingkat tinggi? Tapi kemudian ekspresinya tiba-tiba berubah, dan pikiran ini lenyap. Di bawah tatapannya, Ye Bufan benar-benar melemparkan bagian kedua dari ramuan yang baru saja dia siapkan ke dalam tungku ramuan. Melihat pemandangan ini, Gong Sun Hong langsung meledak. Apa yang baru saja dia katakan jelas dan logis, namun ternyata dia adalah orang tidak berguna yang tidak tahu apa-apa. Urutan yang disepakati, perpaduan khasiat obat yang disepakati, atribut pelengkap yang disepakati, mengapa semuanya hilang dari sini? Bahkan seorang pemula yang tidak memahami seni alkimia tidak dapat membuang begitu banyak bahan obat ke dalam tungku alkimia sekaligus. Anda harus tahu bahwa memurnikan alkimia adalah hal yang sangat sulit. Sebagai seorang alkemis dengan kekuatan mental yang terbatas, sangatlah berharga untuk dapat mengendalikan tanaman obat. Memasukkan lusinan bahan obat ke dalam tungku alkimia sekaligus, satu-satunya hasil adalah langsung berubah menjadi abu terbang. Nak, tahukah kamu apa yang kamu lakukan? Gong Sun Hong masih merasa sedikit tertekan setelah menggunakan begitu banyak bahan obat sekaligus. Bukankah kamu baru saja berpura-pura tahu cara membuat ramuan? Bukankah kamu mengatakan semuanya logis dan masuk akal? Kenapa tidak ada sama sekali? Bagaimana dengan simbiosis timbal balik dari khasiat obat yang kamu sebutkan, sifat-sifat obat yang bertentangan yang kamu sebutkan? Disebutkan, dan bagaimana urutan penyebutannya? Mengapa tidak ada apa-apa sekarang? Ye Bufan tampak acuh tak acuh dan bahkan tidak memandangnya. Itu untuk alkemis biasa, aku tidak membutuhkannya. Apakah kamu tidak membutuhkannya? Gong Sun Hong hampir kehabisan nafas karena marah. Wah, maksudmu kamu tidak biasa. Mereka, siapa kamu? Raja alkimia atau petapa alkimia? Orang tua itu berdiri di dekatnya, menghentakkan kakinya dan memukuli dadanya, melampiaskan keluhannya dengan sembarangan. Tapi dia tiba-tiba berhenti di tengah kalimat dan melihat ke dalam tungku alkimia dengan mata terbelalak. Biasanya, menurut metode temper bahan obat Ye Bufan, itu akan berubah menjadi langit yang penuh abu terbang segera setelah masuk, dan tidak ada satu tanaman pun yang tersisa. Namun, pemandangan yang dibayangkan tidak terjadi. Saya melihat lusinan ramuan obat di tungku alkimia. Mereka ditempa dan digabungkan, dan kotoran dihilangkan. Dalam waktu singkat, bahan obat ini dimurnikan dan ditempa, dan diubah menjadi tetesan cairan obat murni. Ini, bagaimana ini mungkin? Gong Sun Hong menatap mata lamanya seolah-olah dia melihat hantu, dan bola matanya hampir lepas dari rongganya. Setelah memurnikan ramuan selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang memurnikan ramuan dengan cara ini, dan kuncinya adalah mereka berhasil. Heksuan dan yang ingin dia sempurnakan adalah tingkat terendah di antara ramuan tingkat 9. Relatif mudah untuk disempurnakan, tetapi ini pun membutuhkan 37 ramuan. Memanipulasi begitu banyak rasa ramuan untuk memurnikan, dan menghilangkan kotoran berarti sang alkemis harus membagi kekuatan mentalnya menjadi 37 bagian. Dan ini adalah yang paling mendasar, dan ini juga mengharuskan sang alkemis memiliki keterampilan alkimia yang sangat tinggi, jika tidak maka tidak akan mungkin untuk melanjutkan sama sekali. Jika sebelumnya, dia tidak akan percaya orang seperti itu ada, tapi sekarang dia melihatnya dengan matanya sendiri.
Memurnikan 37 ramuan bersama-sama, teknik ini, kekuatan mental ini, dan pencapaian alkimia ini berada di luar imajinasinya. Terkejut. Sungguh mengejutkan. Dia tidak pernah menyangka hal ajaib seperti itu akan terjadi pada seorang pemuda. Begitu saja, lelaki tua itu berdiri di sana dan menatap langsung ke tungku alkimia, seperti ukiran kayu dan patung tanah liat. Dia benar-benar bodoh. Entah berapa lama, tapi aroma pil merah yang menyengat menerpa wajahnya, yang membuatnya langsung terbangun. Ini sebenarnya telah mencapai tahap pembuatan ramuan. Mungkinkah memang ada teknik alkimia ajaib di dunia? Mungkinkah pihak lain benar-benar dapat menyempurnakannya menjadi ramuan heksuan? Suasana hati Gong Sun Hong sangat rumit, termasuk keterkejutan, kerinduan, dan ketidakpercayaan. Matanya terbuka lebar dan tidak berkedip, karena takut melewatkan momen krusial tersebut. Anda harus tahu bahwa pot pil yang baru saja dia buat pada akhirnya gagal. Meskipun keluarga Luo tidak meragukan keterampilan alkimia Ye Bufan, mereka tetap memperhatikan dengan penuh minat. Jika alkimia Gong Sun Hong barusan mulus dan mengalir, teknik Ye Bufan sangat mempesona dan agung. Ini hanyalah sejenis seni, sejenis keajaiban, begitu cepat sehingga orang tidak dapat melihatnya. Di bawah pandangan semua orang, Ye Bufan melakukan teknik pengumpulan pil. Kemudian dia mengulurkan tangan dan bergerak, dan 9 pil terbang keluar dan jatuh ke dalam botol giok di tangannya. Keharuman dan melimpah dan aromanya tajam. Kamu berhasil begitu cepat. Meskipun alkimia telah selesai, mata Gong Sun Hong masih terbuka lebar dan mulutnya terbuka lebar, tidak dapat menutupnya untuk waktu yang lama. Dia sendiri adalah ahli ramuan kelas 8, dan dia telah bertemu banyak rekan praktisi selama bertahun-tahun. Tetapi tidak peduli siapa yang memurnikan sepanci ramuan, itu akan memakan waktu setidaknya 1 atau 2 jam. Untuk orang seperti Ye Bufan, hanya membutuhkan waktu kurang dari setengah seperempat jam dari awal hingga dia mengumpulkan pilnya. Dia mengulurkan tangan dan mencubit dirinya sendiri dengan keras, dan rasa sakit yang hebat memberitahunya bahwa semuanya nyata dan bukan mimpi. Coba lihat, apakah kamu yakin? Ye Bufan melambaikan tangannya, dan botol giok itu terbang tepat di depannya, tergantung di udara. Gong Sun Hong menelan ludah dan mengulurkan tangan untuk membawa botol itu ke depannya. Ketika dia melihat ramuan di dalamnya, seluruh tubuhnya terasa seperti disambar petir, dan jantungnya terbalik. Biasanya, jika seorang ahli ramuan memurnikan sejumlah ramuan, 3 di antaranya akan lulus ujian, dan 6 di antaranya sudah sangat mengesankan. Ada 9 pil dalam botol giok di depan Anda, dan masing-masing memiliki 3 garis pil emas. Ini jelas merupakan pil kelas atas. Setelah beberapa saat linglung, dia berlutut dengan sentakan. Tuan muda sangat kuat, tetapi saya buta sebelumnya. Terimalah saya sebagai murid Anda. Bab 3670, Alkemis Abadi kelas 9. Gong Sun Hong sangat terkesan dengan keterampilan alkimia Ye Bufan. Dia berbaring di tanah dan terus membungkuk. Anda harus tahu bahwa dia telah lama stagnan di ranah Master Alkimia Abadi tingkat 8. Untuk mengejar Master Alkimia Abadi tingkat 9, dia tidak ragu-ragu untuk hidup mengasingkan diri di lembah pengobatan abadi. Saya terus meningkatkan keterampilan alkimia saya dengan bantuan bahan obat di sini, tetapi setelah bertahun-tahun, saya masih tidak menemukan apapun. Meskipun Ye Bufan masih muda, memurnikan ramuan kelas 9 semudah makan dan minum. Semua orang di keluarga Luo diam-diam mendecakkan lidah ketika melihat ini. Di mata mereka, ahli ramuan kelas 8 di masa lalu pastinya adalah tokoh tingkat tinggi. Tapi sekarang dia berlutut di kaki Ye Bufan, seperti murid kecil yang saleh. Ye Bufan, bagaimanapun, tampak acuh tak acuh, kamu tidak layak menjadi muridku. Luo Wuxian dan yang lainnya tidak berbicara, tetapi ada desahan di hati mereka. Ini adalah ahli ramuan kelas 8, tapi sekarang dia dikatakan tidak layak menjadi murid. Gong Sun Hong tertegun sejenak. Dulu, banyak orang yang mengejarnya untuk menjadi muridnya, tapi sekarang dia berlutut tetapi ditolak, yang membuatnya sedikit terkejut. Setelah beberapa saat lesu, dia bersujud lagi, murid tahu bahwa dia bodoh,
jadi mohon minta guru untuk menunjukkan belas kasihan dan mengajari Anda cara membuat alkimia. Menjadi muridku. Ye Bufan ragu-ragu sejenak, demi kebaikanmu. Demi magang yang tulus, itu bagus. Aku akan menerimamu sebagai murid terdaftar. Jika kamu berprestasi di masa depan, aku akan mempertimbangkan untuk memasukkanmu ke dalamnya pintu. Murid, terima kasih atas kebaikan Anda yang luar biasa. Gong Sun Hong sangat senang. Kuang, dia segera mengeluarkan meja dupa dan meletakkannya di sebelahnya, lalu berlutut di tanah dan memberikan upacara pemagangan. Yang dia kejar adalah metode alkimia, dia puas jika bisa mendapat bimbingan dari orang seperti Ye Bufan, sedangkan untuk status murid, dia bisa memperjuangkannya di masa depan. Ye Bufan duduk di kursi utama, mengambil teh yang dia serahkan, dan menyesapnya dengan lembut. Oke, kamu akan menjadi murid terdaftarku mulai sekarang. Jika kamu memiliki sesuatu yang kamu tidak mengerti tentang alkimia, tanyakan saja. Dia punya rencananya sendiri. Karena dia akan mengembangkan keluarga Luo, dia pasti memiliki yang abadi alkemis untuk mengambil alih. Jika tidak, tidak akan ada sumber daya budidaya sama sekali. Namun, apa yang dia inginkan bukanlah bos yang menyendiri seperti dulu, tapi sesuatu yang dia ingin gunakan sendiri tanpa berpikir dua kali atau berkhianat. Karena itu, dia menunjukkan keterampilan alkimia dan sepenuhnya meyakinkan Gong Sun Hong, mengizinkannya menjadi anggota keluarga Luo. Murid, terima kasih guru atas ajaran Anda. Gong Sun Hong berdiri dari tanah dan berdiri di samping Ye Bufan dengan hormat, sebagai seorang murid. Tunggu aku di sini dulu. Sekarang lembah pengobatan abadi telah sepenuhnya ditaklukkan, Ye Bufan tidak keberatan dan berdiri untuk membentuk formasi pertahanan tingkat 9 di sekitar lembah. Dengan perlindungan formasi ini, tempat ini akan sepenuhnya dimiliki oleh keluarga Luo, dan bahkan jika Gu Jiashai dan Long Tesan bergabung, mustahil untuk mengambilnya kembali. Setelah melakukan ini, dia kembali ke lembah, tempat Gong Sun Hong menunggu dengan hormat. Tuan, bisakah Anda memberi saya beberapa nasihat tentang bagaimana menjadi alkemis kelas 9? Ini sederhana. Dari Master Alkimia kelas 8 hingga kelas 9, itu di luar jangkauan orang lain. Tapi untuk Hai Bufan, itu hanyalah sepotong kue. Kamu mulai menyempurnakan alkimia sekarang, aku akan memberimu bimbingan. Terima kasih, Guru. Tidak pernah menemukan cara untuk mencapai level ke-9, saya akhirnya melihat harapan hari ini. Mengambil napas dalam-dalam, dia duduk di depan tungku alkimia dan mulai menyempurnakan ramuannya. Kali ini, dia menyempurnakan ramuan heksuan. Ikuti ritme saya. Buat api, masukkan rumput api, dan setelah 5 napas, masukkan daun anggur yang mati. Ye Bufan mulai menginstruksikan pihak lain untuk membuat alkimia, dia memahami setiap tautan. Lakukan dengan benar, dalam hitungan detik. Sebagai ahli ramuan kelas 8, Gong Sun Hong memiliki keterampilan dasar alkimia yang sangat kuat. Yang kurang adalah pemahamannya tentang detail dan pemahamannya tentang alkimia. Di bawah bimbingan Ye Bufan, kedua kekurangan ini dengan cepat diperbaiki. Setelah sekitar setengah jam, aroma pil merah yang kuat menerpa wajahnya. Akhirnya berhasil. Menekan kegembiraan di hatinya, Gong Sun Hong melakukan teknik menerima pil, dan tak lama kemudian 6 pil jatuh ke dalam botol giok di tangannya, masing-masing dengan pola pil. Meski sangat samar, ia benar-benar ada. Hahaha, sukses. Aku sukses banget sekarang. Gong Sun Hong yang berambut putih tiba-tiba melompat, bersemangat seperti anak kecil, lalu berlutut sambil menjatuhkan diri dan kembali berterima kasih pada Ye Bufan. Bangunlah, ini bukan apa-apa. Bagi Ye Bufan, tidak sulit untuk mengajar master ramuan kelas 9. Anda dapat berlatih beberapa kali lagi nanti dan sepenuhnya mengubah pengalaman yang baru saja Anda alami menjadi wawasan Anda sendiri. Saya dengan tulus menghormati ajaran guru. Gong Sun Hong menundukkan kepalanya, matanya penuh rasa hormat dari lubuk hatinya. Ye Bufan berkata, sekarang izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan. Guru, tanyakan saja, dan murid itu akan memberitahu Anda segalanya. Pernahkah Anda mendengar tentang bodhicitta, tanduk kirin, dan lingzi abadi penciptaan di alam Songtian ini? Ini.
Gongsun Hong tertegun sejenak ketika mendengar ramuan 3 rasa yang disebutkan oleh Ye Bufan, lalu menggelengkan kepalanya. Tuan, Anda mengatakan bahwa ketiga ramuan ini sangat berharga, dan tidak berlebihan untuk menyebutnya sebagai harta langka. Saya hanya mendengar namanya, tetapi tidak ada berita tentang mereka di alam Sung Tian ini. Tapi saya masih merasa sedikit kecewa. Gongsun Hong menerima bantuan yang begitu besar, tetapi tidak dapat membantunya sama sekali, dan merasa sangat malu. Tuan, untuk hal-hal seperti menemukan obat mujarab, Anda masih harus pergi ke Paviliun Jubao. Ada toko Paviliun Jubao yang jaraknya jutaan mil, dan manajer serta saya adalah kenalan. Akan ada lelang di sana dalam 7 hari, dan kami bisa pergi dan mencobanya. Jika Anda beruntung, Anda dapat meminta mereka membantu Anda menemukannya. Paviliun Jubao terlibat dalam bisnis semacam ini dan memiliki banyak kontak dan saluran informasi. Ye Bufan mengangguk sedikit. Ini sebenarnya adalah cara untuk menyerahkan hal-hal profesional kepada para profesional, yang akan memberikan hasil yang lebih baik. Oke, itu saja. Luangkan waktu untuk berlatih metode alkimia terlebih dahulu, dan kita akan berangkat dalam beberapa hari. Ya, saya tidak akan mengecewakan tuannya. Gongsun Hong mengangguk dengan hormat, lalu mulai membuat alkimia lagi, untuk mengkonsolidasikan teknik alkimia yang baru saja dipelajari. Dalam 3 hari berikutnya, di bawah bimbingan Ye Bufan, keterampilan alkimianya meningkat pesat. Dia benar-benar stabil di alam alkemis abadi kelas 9, yang membuatnya merasa semakin dikagumi dan bersyukur. Keluarga Luo juga sangat bahagia. Ini berarti mereka memiliki alkemis abadi kelas 9 yang bertanggung jawab. Saat semua orang sangat bahagia, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari luar lembah pengobatan abadi. Keluarga Luo, Ye Bufan, keluar dari sini.